dengan kekuatan tanganmu. Kau apa? Memusuhi? Memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Yakin? Berarti dia curhat kali. Iya. Yakin nggak Tuhan memusuhi utusannya sendiri? Kan yang mencoba. Dia kan nggak tahu apa-apa. Iya. Itu tadi ngobrol sebentar Billy dari GPIB ya. Kenny dari Advent. Advent yang banyak pantangan itu ya. Lumayan. Nah, terus jadi ceritanya gimana? Mau diskusi dulu atau bagaimana? Ada yang bertanya dari Kenny? Masih mau nanya-nanya. Boleh. Apa? Tentang sejarahnya Kristen bisa ada tuh sama Islam bisa ada. Oh. Awal mulanya kan katanya dari Abraham. Anaknya 2, Ishak sama Ismail. Duluan mana? Ishak. Ismail. Duluan Ismail. Terus yang disembelih sama Abraham siapa? Yang mana? Yang kalau aku kan udah denger, iya, spoiler. Kalau menurut Kenny yang mana disembelih? Yang disuruh, yang diperintahkan kan Ismail, tapi kan dia berubah. Apa? Berubah jadi apa? Domba. Oh, jadi domba. Udah pinter ternyata. Kenny ceritanya datang sini udah tahu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Kalau Billy tahu sini dari mana? Iya, sama dari YouTube juga. Oke, terus yang ditanyain apa? Kenapa ada Kristen, kenapa ada Islam? Asal mulanya Isa kan sama ini kan Ismail kan satu bapak kan. Jadi satu ajaran dong sebenarnya. Iya, betul. Cuman katanya kita ngikut dari Isa Kristen. Apa gimana? Sebagai gini, Kristen sebenarnya bukan ngikut Ishak, bukan. Kalau ngikut Ishak berarti harusnya nggak ada yang namanya Tuhan Trinitas kalau Ishak. Jadi dari mulai Abraham, Ismail, Ishak sampai ke anak-anaknya Yakub dan ke-12 suku Israel, semuanya ini percaya bahwa Tuhan satu, nggak ada duanya, apalagi tiganya gitu. Tapi kan kalau baca di Perjanjian Lama ya. Iya, Perjanjian Lama. Semua nabi-nabi yang tadi disebut itu semuanya nggak ada yang percaya Tuhan itu bisa punya 3 pribadi. Yang percaya ada Tuhan satu tapi 3 pribadi itu mulai dari Kristen. Nah, jadi kalau namanya di Perjanjian Lama dari mulai Ibrahim sampai turun nanti kan 12 suku Israel kan ada namanya Lewi. Lewi nanti punya anak Nabi Musa dan Nabi Harun, ya kan? Nabi Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu juga perintahnya cuman menyembah satu Tuhan. Nggak ada yang namanya Tuhan bisa jadi manusia gitu, nggak ada. Kan di Bilangan 23:19 juga jelas. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Baca dulu dah ya. Nih. Tapi kan di Nabi Musa juga udah ada kan? Udah ada apa? Nubuatan tentang Nabi Isa. Gak ada. Belum. Gak ada. Nanti pas Nabi Daud. Jadi gini, ini kan kitabnya orang Yahudi nih. Ya, ini buat Billy sekalian ya. Ini kitabnya orang Yahudi namanya Tanakh ya. Tanakh ini menjadi atau diambil sama Kristen menjadi 2/3-nya kitab orang Kristen nih. Nih kalau kitab orang Kristen kan yang dari Matius nih. Nih tebelnya gini. Ini diambil dari sini. Yang ini tulisan orang-orang Kristen. Nah, yang ini dari sini tapi lewat ini nih. Nah, lewat kitab yang udah diterjemahin jadi Yunani. Ini Tanakh, ini Septuaginta, bahasa Ibrani, diterjemahin ke bahasa Yunani, baru dari Yunani ke Latin, baru dari Latin ke bahasa-bahasa lain, Jerman, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Jadi artinya kitabnya orang Kristen yang sekarang Kenny pegang itu tuh, lihat 2/3-nya tuh ini, ya. Tapi yang Tanakh sama yang ini sama. Nah, secara umum isinya sama, cuman beberapa kata yang ada di sini setelah menjadi ini penerjemahannya ada sedikit yang berbeda. Jadi penerjemahannya ada yang dirubah-rubah. Contohnya apa? Bisa dibuka nanti nih. Di Yesaya 7 ayat 14. Ya. Yesaya 7:14. Di sini ada kata-kata begini. 14. Nih, coba baca 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di situ ada apa namanya? Perempuan muda kan? Iya. Ini yang bahasa Indonesia nih. Kalau yang bahasa Indonesia dia ngikut menerjemahkannya dari kitab yang menggunakan kata perempuan muda. Tapi di sini lihat nih ya. Ini saya kasih contoh yang paling mudah. Ayat 14. Therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Jadinya apa nih? Di situ ada kata-kata apa? Virgin kan? Virgin shall. Sama nggak virgin sama perempuan muda? Perawan. Kalau ini kan virgin apa? Perawan. Perawan. Kalau ini perempuan muda. Perempuan muda. Perempuan muda pasti perawan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Berarti ada perbedaan kan? Iya, perbedaan apa penerjemahan. Penerjemahan. Kata asli yang ada di sini, yang di Yesaya 7:14 itu menggunakan bahasa Ibrani-nya ha'almah. Ha'almah itu artinya perempuan muda. Kalau perawan dalam bahasa Ibrani itu pakai kata betullah. Jadi kita bisa bedain ada dua kata nih. Yang satu ha'almah artinya perempuan muda, yang satu betullah artinya perawan. Tetapi yang bahasa Inggris dia menerjemahkannya dengan virgin. Ya. Jadi udah nggak cocok kan? Saya tunjukin di sini nanti. Nanti kelihatan bedanya. Bentar nih karena nggak ada indeksnya jadi susah nih. Ya. Ini yang disebut dengan Septuaginta. Kata yang tadi ha'almah dia terjemahkan menjadi apa? Parthenos nih tulisannya. Ya, Parthenos itu diterjemahkan menjadi virgin. Oke. Ini dari kata bahasa Ibrani-nya ha'almah. Sekarang kata ha'almah itu di kitab lain, di kitab Keluaran kalau nggak salah, sebentar ya. Nah ini juga yang woman ya. Ini kata yang aslinya juga sama ha'almah, tapi di sini terjemahannya bukan Parthenos, jadi Neanis. Neanis artinya perempuan muda. Nah, jadi artinya apa? Yang tadinya di sini perempuan muda, di sini jadi virgin, itu karena di Matius 1 ayat 23 nih. Di sini tulisnya apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi penulisnya kitab-kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu mengutip dari sini. Mengutip dari kitab ini, terus dihubung-hubungkan seolah-olah itu untuk penggenapan untuk Yesus gitu. Tapi itu untuk siapa sebenarnya? Sebenarnya, kalau yang Yesaya 7:14 itu sebenarnya untuk anaknya Nabi Yesaya sendiri yang nomor 2. Itu adanya di sini. Penggenapannya ada di sini. Ini saya menurut orang Yahudi ya, bukan menurut saya ya. Nih, ada di Yesaya 8 ayat 3 nih. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Nah, aku baru tahu. Nah, itu adalah anaknya Nabi Yesaya yang kedua. Anak Yesaya. Yesaya 7:14 itu nubuatnya tergenapinya di sini. Nanti ada urusannya dengan bahwa anak itu nanti apa namanya? Sebelum dia akil balik, kerajaan Assyria yang sedang mengepung kerajaan Israel atau Yudea yang selatan itu akan diusir gitu. Jadi ini sebenarnya Yesaya 7:14 itu lagi nyeritain tentang kerajaan Israel yang sedang dikepung oleh bangsa lain. Terus kemudian ada nubuat dari Nabi Yesaya bahwa nanti akan ada anak lahir yang disebut dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Di mana nanti anak itu lahir, dia belum akil balik, itu bangsa-bangsa yang ngepung Israel sudah kalah. Lagi nyeritain itu, tapi sama penulis Kristen dihubung-hubungkan dengan nubuat untuk kelahiran Yesus gitu. Jadi hanya kalimatnya dicopot-copot, dicomot-comot, dimasukkan ke dalam gospel seolah-olah ini sedang menubuatkan Yesus di Perjanjian Baru. Tapi kan di kitab Mazmur ada juga kan nubuat untuk yang dianggap untuk Yesus, yang Eli lama asabtani. Iya kayaknya. Nah, sekarang kalau yang di Mazmur 22 ya, Mazmur 22
Di sini memang ada kata-kata begini. Nah, nih, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang dianggap nubuat untuk Yesus kan. Mazmur 22 ini sebenarnya ini lagi ceritanya Raja Daud lagi curhat gitu. Ini lagi berdoa. Kenapa dia bilang meninggalkanku? Karena pada saat itu Daud itu sedang dikhianati sama orang-orang dekatnya, bahkan sama anaknya sendiri, sama penasehatnya sendiri yang paling dekat. Ini Daud lagi merasa dia dikhianati sama orang-orang dekatnya. Dia menulis begini. Ini dikutip lagi sama penulis Matius. Penulis Matiusnya sendiri. Bukan. Menurut ahli Perjanjian Baru, yang nulis itu bukan orang yang bernama Matius. Juga yang Markus bukan orang bernama Markus. Lukas dan Yohanes juga sama, bukan orang bernama Lukas dan Yohanes. Panjang lagi. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya, itu sebenarnya atribut dari bapak-bapak gereja. Siapa yang ngomong? Santo Papias tahun 135 Masehi. Itu yang nyebut Matius dan Markus. Nanti ada lagi Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi yang nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan surat asli Matius. Bukan. Umat-umat kan pas Nabi Isa meninggal kan dia suruh murid-muridnya berpencar kan. Oh, yang di Matius 28:19 itu sisipan. Itu sisipan. Nih, nanti saya bisa kasih apa namanya catatan-catatannya sebentar ya. Iya, panjang ya. Kalau mau menisiknya tuh jadi. Sebentar ya. Saya lagi save ini. Oh, itu dari kalangan Kristen sendiri. Iya. Yang apa namanya? Kita kan percayanya itu kan dari surat murid-murid Tuhan. Iya. Iya. Dari kitab. Iya, tapi dari kalangan Kristen sendiri, maksudnya yang sarjana-sarjana Perjanjian Baru ya, itu sudah mengakui bahwa itu bukan perkataan Yesus gitu. Tapi itu adalah sisipan gereja Katolik di abad kedua. Gereja yang pertama kan gereja Katolik ya? Bukan. Bukan, bukan gereja Katolik tadi, gereja Romawi maksud saya. Romawi, iya. Katolik itu baru ada di tahun 1054. Berarti abad berapa? Abad 11. Ketika gereja patriarki pecah menjadi dua, Katolik dan Ortodoks. Katolik sama Ortodoks dulu ya, baru Protestan. Protestan di abad ke-16. Advent ada di mana? Nih, Advent ada di sini nih. sorry. Geser sono. Nah, no Advent cari di sini. Ini Seven Day. Nah itu, berarti Advent di bawahnya Protestan. Ini Protestan nih, itu Katolik, ini Ortodoks. Protestan aja abad 16. Jadi Advent itu jauh banget masih di bawah. Protestan ya? Kesekian ya. Ini saya tunjukin lagi nih, yang tadi nih ya, supaya ini namanya buku The Five Gospel. Five Gospel ini ditulis oleh Robert W. Funk sama siapa nih? Satu lagi, Roy W. Hoover, sama hampir 80 orang anggota satu kelompok yang namanya The Jesus Seminar, yang mana mereka tuh mempelajari naskah-naskah kuno, mempelajari gaya bahasa, mempelajari sejarah, mempelajari tradisi. Apakah yang di 4 gospel itu benar-benar perkataan Yesus gitu. Nah, mereka malah tambah satu lagi dengan Injil Thomas, gitu ya. Di situ mereka menggolongkan begini. Kalau dia benar-benar perkataan Yesus, dia kasih warna apa? Kalau salah merah, gitu. Kalau meragukan, dikasih warna abu-abu ya kalau salah ya. Pink dari merah, pink, abu-abu, hitam. Jadi kalau benar-benar perkataan Yesus dikasih warna merah, kalau agak sedikit meragukan dikasih warna pink, kalau ini kelihatannya bukan kata Yesus nih abu-abu, kalau pasti bukan Yesus dikasih warna hitam. Nah, Matius 28 yang tadi katanya Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh negeri, ke seluruh bangsa untuk menjadikan mereka muridku.
kemudian baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini tulisnya apa? Bukan perkataan Yesus. Program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Saya punya banyak puluhan tafsir dari Bible yang mengatakan bahwa itu bukan ayat asli gitu. Ya. Ambil napas. Aku bingung. Banyak sekali. Saya juga nih, di sini juga ada. Mau lihat? Jadi surat yang jadi Alkitab kita yang sekarang tuh berarti turunan dari turunan gitu. Ya, awalnya kan tadi saya bilang separohnya kan dari sini ya, punya orang Yahudi. Iya. Ditambahin dengan yang perjanjian baru. Ketika sudah menjadi Bible-nya orang Kristen, itu pun masih mengalami yang namanya penambahan lah. Penambahan itu berasal dari mana? Berasal dari bisa dari penyalin, bisa dari pemuka agamanya. Jadi ada orang punya pemikiran agama, akhirnya ditulis menjadi catatan di pinggir halaman, kemudian belakangan baru disisipkan menjadi ayat. Kayak hadis gitu. Kalau dibandingkan dengan hadis di dalam Islam, Bible itu tingkatannya mungkin hadis maudhu kali ya. Tahu hadis maudhu? Ya. Artinya hadis yang tidak diketahui siapa perawinya gitu. Kalau di Islam, hadis kan ada tingkatannya nih, dari mulai sahih, hasan, doif, maudhu, baru nanti ada lagi mungkar dan segala macam. Kalau benar-benar ceritanya diketahui banyak orang, kemudian yang meriwayatkan orang alim dan ceritanya bersambung atau tersambung kepada Rasulullah, baru hadis itu dianggap sahih. Tapi kalau ada satu aja periwayat atau pencerita yang dia pernah bohong misalnya, dia nggak akan jadi sahih, dia akan turun jadi hasan. Apalagi kalau sampai dia istilahnya nggak alim gitu orangnya, turun lagi jadi doif. Abu Nawas. Hah? Munawatir? Abu Nawas. Kalau Abu Nawas agak beda. Ini halaman berapa? 82 ya. Nah ini ya, Matius 28:19 ya kan, ada yang go therefore and make disciples ya kan, baptism in the name of the Father and the Son of the ya. Spirit. Ini apa? So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Roma. Yesus di mana? Nazaret. Roma kan udah di Romawi berarti kan? Iya. Gitu. Iya, emang Kristen mula-mula kan dari ini ya, Roma ya. Mula-mula dari Antiok sebenarnya, bukan dari Romawi. Antioquia. Iya. Kan yang pertama disebut Kristen itu kan Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di Antioquia setelah setahun. Baru mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Gitu. Coba buka di itu. Surat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. William ikut buka? Hah? Kalau mau. Tapi saya adanya ini TB2 nih. Kalau mau baca. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen pertama kali di situ. Yang diajarkan Paulus waktu itu berarti apa? Ini Paulus mengajarkannya setiap manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. Yang makan buah kuldi itu menjalar dosanya kepada setiap anak manusia. Sedangkan Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus bilangnya apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota. Satu iota itu huruf yang paling kecil ya dalam Ibrani, dihilangkan gitu. Nah, kalau Yesus bilang begitu, berarti kan Yesus sebenarnya ngikuti hukum Tauratnya Musa, betul kan? Iya. Hukum Tauratnya Musa apa? Boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Boleh nggak istilahnya, ada nggak istilah orang menanggung dosa orang lain? Nggak ada. Di hukum Taurat juga disebutkan bahwa kalau mau selamat bertobat.
Makanya Yesus ngomong di Matius 18 ayat 3, coba buka. Makanya Yesus ngomong ke orang-orang Israel, kalau mau selamat dan masuk kerajaan surga, ngomongnya apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ini ajaran Yesus kan? Matius 18:3 kan? Paulus ngajarinya apa? Semua manusia sudah punya dosa waris. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau nggak percaya Tuhan sebagai kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kamu nggak akan selamat. Itu ada. Iya. Efesus 2:15. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk membatalkan hukum Taurat itu. Janji. Bener kan? Ada kan? Oh iya kayak janji gimana itu? Apa? Roh Kudus. Kalau di Trinitas kan ajarannya begini, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka ketiganya adalah Tuhan. Betul kan? Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Betul? Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ajarannya gitu kan? Ayatnya di mana? Nih. Roh Kudus itu di dalam hati. Ayat 7 baca nih, ayat 7. Lagi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah ya. Di bawah nih, sorry. Ini ada catatan kaki nih. Ayat 7-8, kata di dalam surga sampai kata di bumi. Tulisan apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat. Kencangkan dikit dong. Naskah Yunani kuno. Terus? Belum selesai. Naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Terus? Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Terus? Karena bagian ini tidak asli. Oh, sudah ketawa-ketawa. Kenapa? Masih ketawa-ketawa? Karenanya bagian ini ada kata pasti nggak? Tapi di Alkitab ini ada nggak? Nggak ada. Kalau ini cuma ayatnya doang. Kalau ini ada ayat, ada catatan kaki. Ada ayat, ada. Jadi ini kan seperti tafsir lah. Ada nggak kata karenanya bagian ini pasti? Tidak asli. Pakai pasti kan? Ya. Tidak asli apa? Kata lainnya. Palsu. Nah, kan situ yang ngomong bukan saya. Jangan sedih. Billy mau baca sendiri silakan. Jangan sedih. Itu tadi ayat yang mana sih? Ini ayat ke-7 nih. Sebab ada 3 apa yang memberi kesaksian di dalam surga, ya kan? Jangan sedih. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ditulis apa? Dan ketiganya adalah satu. Mana ada kan? Nah ini. Dan ketiganya adalah satu. Jadi kan 3 pribadi satu. Ini konsep Trinitas. Ada, coba buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama ayatnya. Waduh, ini dulu pendalaman Alkitab pasti bolos ini. Udah lama. Tadi buka kitabnya cepet tapi nggak tahu ayatnya di mana, apa isinya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi. Apa? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama kan? Iya. Nah, berarti ada ayat yang di sini sama yang di sini sama. Cuman yang di sini tidak ada catatan kakinya. Oh, itu ada catatan kakinya. Tebalnya aja beda jauh kan? Iya. Gitu. Itu boleh dibawa pulang. Enak aja boleh dibawa pulang. Itu boleh dibawa pulang, baru kali ini ada orang Kristen bilang begitu. Nah, keterangannya begini nih. Bagian ini pasti tidak asli. Pakai pasti loh. Kalau orang dulu kan kebiasaannya menghafal kan naskah-naskah itu. Orang mana biasa menghafal? Kan di film-film Viking tuh yang Viking. Asik. Jangan nonton Viking.
Menghafal apa maksudnya? Yang kan mereka serang yang kota-kota itu, terus kan ada yang khusus menghafal naskah-naskah, terus dia tulisin lagi. Apa berubahnya dari situ? Nonton film apa sih? Jangan-jangan nonton film di itu Ila ya? Ada penghafal kitab. Nggak ada. Kalau tradisinya Kristen itu diturunkan dengan tradisi tulisan, bukan dengan tradisi Dia nggak hafalan. hafal. Enggak. Berarti dia nyalin. Iya, hanya menyalin. Satu-satunya film ya yang ada orang hafal Bible itu cuma film judulnya Ellie yang main Denzel Washington. Ingat nggak? Ingat nggak? Ada kan? Nah, yang akhirnya dia bisa bacain lagi kitab atau dari awal sampai akhir gitu. Dan itu nggak ada orang bisa hafal Bible. Pernah lihat orang hafal Bible? Kalau Nggak usah semua lah, satu halaman aja. Udah ada yang ada sih penghafal juga. Seluruhnya? Tapi iya dia hafal satu-satu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi nggak tahu. Nggak mungkin hafal satu Bible. Satu halaman aja nggak ada yang hafal. Nah itu bedanya sama Quran. Iya, ada penghafal. Kenapa Quran anak kecil aja bisa hafal? Pernah nggak kita kepikir begitu? Kok bisa? Oke lah, di Quran ayatnya 6.236 ayat. Di Bible ayatnya mungkin kurang lebih 32 atau 35.000 ya, tergantung versinya. Tapi yang 6.000 ini kira-kira kok bisa dihafal sama anak kecil? Pernah kepikiran nggak? Sama. Sama apanya? Ayatnya nggak berubah-berubah. Bukan soal ayatnya nggak berubah, tapi itu murni firman Tuhan. Makanya mudah dihafalkan. Kalau ini yang nulis kira-kira ada 40 orang gitu. Dalam rentang waktu 1.500 tahun. Sekarang kalau yang itu yang Kenny pegang, ini kan yang dipegang oleh Kristen Protestan. Ada berapa kitab total di situ? Lupa. Ini kan ada daftarnya nih. Coba buka di depan. Buka depan. Nah ini, kan ada daftar ini. Ini sama ini totalnya ada berapa? Bisa dihitung kan? 66 kitab. Oke. 66. Yang ini punya Katolik nih. Yang kan tadi belum baca nih. Yang sekarang Masih ada. Tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi ya? Resmi kan? Ya. Ini ada berapa kitab? Nah, ini kan ada. Sebentar, daftar di sini. Dari mulai Kejadian, ini total sampai ke sini. Di sini ada 7 kitab, ya, 7 kitab yang di situ nggak ada. Namanya kitab Deuterokanonika. Ya. Nih sebentar. Sebentar ya. Ada Tobit. Tobit siapa lagi? Nama kitab Tobit. Bentar nih. Ada kitab Kebijaksanaan bin Sirach. Kemudian ada ke-12 ini ada sebentar nih. Baca Baruh, ini ada Baruh kan? Kemudian ada Susana, ada tambahan Daniel, ada 7 pokoknya kitab tambahan. Ini ada Yudit, ada Tobit, ada Makabe 1, Makabe 2, bahkan nanti di kitab lain ada 3, 4. Ini 7 kitab yang ada di dalam kitab suci Katolik ini disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Di Protestan itu ditolak. Gitu. Jadi kalau totalnya itu 66 kitab atau 66 surat, yang di sini 73 kitab. Gitu. Kenapa ditolak? Karena dianggap bukan firman Tuhan gitu. Hanya cerita-cerita sejarah gitulah. Ya. Ini 73 nih. Udah kelar belum? Udah kelar belum? Belum. Ada lagi. Ini apa? Ortodok. Berapa kitab? Ortodok 78 kitab. Nambah lagi. Jadi kalau di sini 73, di sini tambah 5 lagi, 78. 78, 73, 66. Udah kelar belum? Belum. Lu yang bilang belum.
Kok tahu belum? Ini Ethiopia. Ya, Bible. Ya, Ethiopia nih. Gereja Ada tambahan lagi nih. Ini berapa totalnya? 81 kitab. Jadi kalau itu 66, 73, 78, 81. Ini gereja awal mula-mula. Enggak, ini gereja Ethiopia namanya. Belum mula-mula. Ada lagi nggak? Berarti ada lagi. Dikeluarkan semua. Udah. Ya. Jadi kalau ini disebut firman Tuhan yang menjadi buku begini, yang salah yang mana gitu. Yang mana? Ada yang 66, 73, 78, 81. Yang asli yang mana? Kalau gua nanya bukan yang asli, yang salah yang mana? Kenapa beda-beda gitu? Yang asli. Ya. Berarti kalau ada konsep firman Tuhan jadi kitab atau jadi Bible, ini berarti belum selesai nih. Kristen ini 81, Kristen Ortodok 78, Kristen Katolik 73, Kristen Protestan 66. Berarti belum selesai kan konsepnya kan? Terus konsep ketuhanannya ya dari kitab-kitab ini ada kelompok yang disebut Trinitarian. Trinitarian Kristen yang mempercayai Trinitas sebagai konsep ketuhanan, termasuk GPIB dan Advent. Nanti ada lagi Kristen Unitarian. Unitarian itu tidak menganggap atau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya ciptaan, tapi dia ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan gitu. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ada Kristen Oneness namanya. Oneness ini percayanya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi kalau Unitarian satu Tuhan tiga pribadi, kalau Oneness satu Tuhan satu pribadi. Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus gitu. Nah, ini berarti kan ada konsep Tuhan yang belum selesai, ya kan? Dengan kitab-kitab ini, Kristennya belum selesai nih, belum kelar berarti ini konsep ketuhanannya, karena masih ada perbedaan begini gitu. Zaman dulu lagi ada Kristen yang menyembah Bunda Maria. Pernah dengar? Pernah dengar Kristen menyembah Bunda Maria? Nah, tapi udah punah gitu lah. Makanya masih ada. Makanya di dalam Quran semua konsep-konsep ketuhanan itu dibantah sama Quran. Ya. Konsep orang-orang yang menyembah Bapa sebagai Yesus, Yesus sebagai Bapa, atau Allah sebagai Isa putra Maryam, ya, itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ya, ini membantah yang Oneness. Kalau yang ini kan tidak menganggap Yesus Tuhan kan. Kalau yang menganggap Yesus Trinitarian, yang percaya Trinitas, dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga gitu. Oke. Untuk membantah orang-orang yang dulu menyembah Maria, itu dibantah di surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat 116. Itu nanti insya Allah pada hari kebangkitan Nabi Isa akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu ya sebagai sesembahan mereka? Orang-orang Kristen yang zaman dulu menyembah Maria itu nama kelompoknya adalah Koliridianisme, atau kelompok Kristen yang disebut dengan Mariamites gitu. Jadi zaman dulu ada orang-orang Kristen, bahkan Koliridianisme itu ada di Arab, malah di Arab Saudi, menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya Kristen pada zaman itu di abad ke-5 akhirnya membuat konsili namanya Konsili Efesus untuk menyesatkan atau menyatakan orang-orang yang menyembah Maria itu sesat gitu. Konsilinya namanya Konsili Efesus 431 Masehi, menyatakan Maria sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Itu dibantah sendiri sama Kristen gitu loh, bahwa Maria bukan Tuhan gitu. Tetapi karena ada orang-orang yang menyembah Maria dan adanya di Arab Saudi, otomatis kan orang-orang Arab Saudi juga paham gitu bahwa ada orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan gitu, ya kan? Makanya dibantah di Quran surat Al-Maidah 116 itu. Kalau surat Al-Maidah itu di ibaratnya turun waktu di Mekah atau di Madinah atau
Oh itu ada daftarnya. Kalau mau cari itu gampang. Saya ada daftarnya sebentar. Itu ada di sini. Gampang itu sih. Nih. Mana ya? Oh, 25 Nabi. Al-Maidah suratnya. Itu turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah. Itu ada 120 ayat. Urutan sebentar. Ya benar. Turunnya di Madinah. Jadi ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Jadi kalau kita bisa katakan gini, ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayat-ayat yang fokus kepada teologi, gitu. Fokus kepada akidah, ya, dan juga berbicara tentang misalnya contoh kayak hari penghakiman gitu. Tapi kalau ayat-ayat yang turun di Madinah itu sudah ayat-ayat yang fokus kepada aturan hidup bermasyarakat gitu, ya. Jadi kalau di Madinah nih, di Mekah ini ayat-ayat yang diturunkan ini urusannya hablum minallah, urusan manusia dengan penciptanya. Kalau di Madinah ayat-ayat yang turun itu yang urusannya hablum minanas, urusan manusia dengan antar manusia atau dengan pemerintahan, bagaimana cara memerintah sebuah negara gitulah, kepemimpinan gitu, hukum-hukumnya antar manusia gitu. Beda di situ. Ya. Ada lagi mau tanya? Ada. Apa? Kalau di Advent itu kan ada hari Sabat kan, itu ngikutin Taurat. Iya. Musa. Kalau di Al-Baqarah juga ada tentang hari Sabat. Orang siapa yang tidak menyucikan Sabat dia hina seperti kera. Itu gimana? Itu sebenarnya celaan gitu ya. Itu celaan Quran terhadap orang-orang Yahudi yang apa namanya? Menyiasati gitu. Menyiasati Sabat gitu. Jadi kalau Sabat kan memang nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Ada orang-orang Yahudi zaman dulu itu pada zaman Musa itu yang membuat perangkap ikan pada hari Jumat gitu. Ya. Untuk apa? Untuk supaya nanti hari Minggunya tinggal ngambil ikannya, itu juga nggak boleh. Nah orang-orang yang memang menyiasati hari Sabat itu yang dianggap orang-orang yang menyelisihi hukum atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dengan kera. Orang-orang Yahudi yang membaca ayat itu marah nggak kira-kira? Masa begitu? Iya kan. Rabi-rabinya nggak marah. Mereka nggak marah. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi itu memang pinter menyiasati gitu. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tegar tengkuk kalau kita baca istilah di Bible gitu. Berarti kalau mengikuti Taurat, kalau di Islam hari Sabat dia gimana? Gini, jadi kalau di Islam kan tadi saya sudah ceritakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Hanya kepada bangsa Israel kan. Nah, sedangkan Quran itu diturunkan atau diberikan kepada siapa? Semua manusia, alam semesta, disebutnya rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak perlu lagi mengikuti hukum yang di Taurat itu, karena hukum yang di Taurat itu sudah ada di dalam Quran kita juga, tetapi disempurnakan syariatnya gitu. Seperti tadi contoh yang tadi kita tahu ada sholat 3 kali sehari, di Quran 5 kali sehari, itu disempurnakan. Perpuluhan disempurnakan dengan zakat. Puasa dulu Nabi Musa mungkin 50 hari, Nabi Isa 40 hari, di Quran disempurnakan dengan Quran dan sunnahnya. Puasanya 29 atau 30 hari gitu. Tetap ada berarti ya, dia tetap ada tapi tetap ada. 10 perintah Allah yang ada dalam perjanjian lama di Quran ada nggak? Ada. Tetap ada. Bahkan malah nambah jadi 100. 10 perintah Allah berarti termasuk hari Sabat. Iya, tapi kan udah disempurnakan. Disempurnakannya kalau untuk bangsa Israel dengan Sabat, di Islam diberikan hari yang khusus yaitu hari Jumat. Gitu. Kenapa hari Jumat? Ya, itu dianggap sebagai hari yang paling agung lah gitulah.
Untuk laki-laki, untuk perempuan mah nggak usah. Untuk perempuan nggak usah Jumatan, boleh ikut Jumatan, tapi bukan berarti wajib enggak. Wajib. Yang wajib hanya untuk laki-laki gitu. Kalau perempuan lebih baik sholat di rumah, di kamar yang paling sempit. Jangan pamer gitu. Curhat. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh, tetap boleh. Gitu. Ada lagi? Kalau di Alkitab kan juga ada yang kayak ada ayat yang kalau nggak salah di Yohanes tuh, yang Yesus itu ada sebelum Abraham. Oh, Yohanes 8:58. Yohanes dia kayaknya Yohanes. Ya, coba 8 buka ayat Yohanes 59. 8:58. Ya, lalu mereka mana itu deh. Sungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, itu Yohanes 8:58 kan? Iya. Nah, itu boleh dikatakan begini. Jadi semacam kayak orang salah memahami apa yang dimaksud oleh Yesus gitu. Kalau orang berpikirnya bahwa Yesus sudah ada secara fisik sebelum Abraham, itu salah gitu. Salahnya gimana? Bahwa kalau Yesus bilang sudah ada sebelum Abraham, itu artinya sudah ada dalam pengetahuan Tuhan gitu. Iya, dia udah Ya. membuat. Kita bisa ambil contoh ayat-ayat yang lain di Perjanjian Lama. Misalnya gini. Siapa? Salomo ya. Buka Amsal 8. Amsal 8 ayat 22. Ini juga buka ya. Amsal 8 22 sampai 25. Coba bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. 23 sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. 24 sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. 25 sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Jadi kalau begitu gimana? Apakah kita mau mengatakan bahwa Salomo itu sudah ada sebelum bumi ada? Membuat. Ya menurut ayat-ayat ini begitu, gitu kan? Coba buka lagi di Ayub 38. Pasal 38 ayat 4 sampai 7. Kayak pendalaman Alkitab. Tahu nih. Tolong Isan bukain dikit dong. Udah mulai nih. Ayub berapa tadi? Ayat berapa tadi? 38 nih, 38 ayat 4 sampai 7. Ayub 38 ayat 4. Atau Billy mau bacain? Iya. Atau ini terserah, coba. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyembur keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain Ya, benang. jadi ini apa? Ketika di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi ini juga kurang lebih sama dengan yang di Amsal tadi, gitu ya. Sekarang buka di Yeremia 1 pasal 5 coba kan. Yeremia 1 pasal 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuh, sebelum lahir sudah ditetapkan sebagai nabi. Sekarang Billy buka di Efesus 1 ayat 4. Oh, Yeremia. Benar-benar PA nih Erik. Efesus 1 ayat 4. Apa katanya? Efesus 1 ya.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Allah telah memilih kita apa? sebelum dunia dijadikan, Berarti sebelum Abraham juga kan? Nah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. gimana Ken? Sebelum dunia dijadikan, katanya Allah sudah memilih kita, katanya. Berarti kalau kita baca tadi keempat, yang di Amsal, yang di Ayub, yang di Yeremia, yang di Efesus, boleh nggak saya katakan bahwa sebelum bumi diciptakan, Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu sudah mengetahui kita. Kita ini sudah ada di dalam pengetahuannya. Masuk nggak? Ya kan? Jadi kalau Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada, sama nggak dengan ini? Itu, ya, itu sanggahan pertama. Yang kedua, orang Kristen itu menggunakan Yohanes 8:58 yang dibilang I am, gitu kan? Ya. Itu disamakan dengan yang di Keluaran 3:14. Ada kan ayatnya? Keluaran 3:14. Coba cepetan mana? Kenny sama Billy buka Bible-nya. Firman Allah kepada Musa. Ya. Apa katanya? Aku adalah aku. Nah, orang Kristen atau apologet Kristen sering menggunakan Yohanes 8:58 disamakan dengan Keluaran 3:14. Di Keluaran 3:14 itu kan bahasa Ibrani-nya eheye eser eheye. Aku adalah aku gitu. Yang Yohanes 8:58 itu disama-samakan dengan itu. Jadi seolah-olah untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Paham ya maksudnya? Nah, I am atau aku ada itu bahasa Yunani-nya apa? Ego eimi gitu. Ya bahasa Yunani-nya. Bahasa Ibrani yang di Keluaran 3:14 eheye eser eheye. Coba kalau kita terjemahkan eheye eser eheye ke dalam bahasa Yunani, bakal jadi ego eimi enggak? Enggak ternyata. Itu jadi tidak masuk ke dalam argumen kalau mencoba membuktikan bahwa Yesus Tuhan menggunakan Yohanes 8:58. Itu. Ya, kalau eheye eser eheye itu kalau dijadikan apa namanya? Ke dalam bahasa Yunani itu jadinya ini nih kalau misalkan sebentar. Harus ada hoon gitu. Ya, sedangkan kata ego eimi itu sebenarnya kata yang jamak yang biasa dipakai orang yang berbahasa Yunani. Ya. Ini ada contoh nih, ada contoh orang-orang yang menggunakan kata ego eimi. Nah, coba buka di Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Nah, itu pakai ego eimi juga gitu. Tapi ketika Yesus yang ngomong ego eimi di Yohanes 8:58 dianggapnya Yesus sebagai Tuhan karena mau disamakan dengan eheye eser eheye. Orang lain yang berbahasa Yunani yang ngomong ego eimi gak dianggap sebagai Tuhan. Contoh, siapa yang ngomong pakai ego eimi? Yudas juga ngomong pakai ego eimi di Matius 26:25. Sama, jadi itu hanya kata-kata yang biasa gitu. Matius 26:25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, bukan aku. Bukan aku itu di situ pakai kata Yunani-nya juga ego eimi. Pontius Pilatus juga ngomongnya pakai ego eimi. Ada di Yohanes 18:35. Coba. Apakah aku seorang Yahudi? Itu kata Pilatus. Ya, ya. Apakah aku Itu juga Yunani juga ego eimi. Petrus juga ngomong pakai ego eimi. Kisah Para Rasul 10:21. Sama. Jadi ego eimi itu ya kata-kata yang biasa, aku gitu aja. Paulus juga ngomong pakai ego eimi. Tapi ketika Yesus yang ngomong ego eimi disangkutkan dengan Keluaran 3:14. Dianggap bahwa Yesus sudah ada, makanya dianggap Yesus menghujat Allah gitu tulisannya kan.
Dianggapnya bahwa bagaimana ceritanya kamu umur belum 50 tahun atau belum 30 tahun, tapi kamu sudah bilang kamu sudah ada sebelum Abraham gitu. Yang dimaksud Yesus bukan berarti dia fisiknya sudah ada, wong Yesus lahirnya tahun 4 sebelum Masehi gitu. Kira-kira gitulah, hanya kesalahpahaman gitulah antara ucapan Yesus yang maksudnya lain dipahami lain oleh orang-orang Yahudi pada saat itu gitu. Ya, jadi ada 3 jawaban tuh. Pertama, kalau dibilang Yesus sudah ada sebelum Abraham, Salomo, Yeremia, Ayub, bahkan kita semua sudah dipilih sebelum kita lahir, sebelum bumi diciptakan. Ya. Yang kedua, dihubungkan dengan Keluaran 3:14 yang artinya Ehiesere, kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani jadinya bukan ego eimi, tapi jadi hoon gitu. Yang ketiga, kalau kita bilang ego eimi itu langsung dianggap Tuhan, karena Yesus mengatakan, Pontius Pilatus bilang pakai ego eimi, Petrus juga ego eimi, malaikat Gabriel bahkan juga pakai ego eimi. Ada di malaikat Gabriel itu ada di Lukas 1 ayat 19 juga pakai ego eimi gitu ya. 3 pendekatan ini bisa menjawab itu sebenarnya gitu. Ada lagi Terakhir nih. Kan ada di Yohanes juga bilang kayak kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang aku adalah guru. Yohanes 13:13 kita buka ini. Buka dulu kan, Yohanes 13:13 kan. Di sini KKR. Habis ini KKR. Kalau yang Tapi terjemahan itu emang Yesus sendiri yang ngomong kah, atau sebenarnya Lord. masih diragukan gitu? Oke. Kayak yang di situ. Oke, gini, sebelum saya jawab, saya kasih tunjuk dulu. Kalau yang dipegang oleh Billy tadi kan menyebutnya aku guru dan apa? Tuhan. Ya kan? Kalau ini apa? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda. Beda. Kalau dari segi bahasa Inggris sih begini. Nah, bahasa Inggris coba apa? Lord. Kalau di bahasa Inggris itu Lord. Nah, nih. Salah. Ya kan? You call me teacher and Lord. Nah, sekarang saya mau nanya ke Billy nih, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada tulisan G-O-D, ya. G-nya besar. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa harusnya? Tuhan. Tuhan, ya kan? Kalau Lord, L-O-R-D, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa harusnya? Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan. Lord. Lord. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kalau Lord itu. Lord itu kalau di Bible diterjemahkan dari kata kurios, ya. Kurios itu memang bisa dual meaning, bisa dua arti gitulah. Bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Tuhan. Bahasa Jawanya kira-kira Gusti lah, pernah dengar Gusti ya? Lord Rangga. Nah, jadi kalau misalnya Isan ini punya tanah banyak, Lord Rangga. di Inggris dia disebut Lord Isan gitu, karena dia punya tanah banyak gitu. Tuan tanah, bahasa Inggrisnya apa? Landlord, betul kan? Lord itu bisa tuan, bisa untuk Tuhan, bisa juga untuk penguasa gitulah. Tanah. Pemilik tanah banyak disebut Lord. Jadi kalau saya manggil Isan, Lord Isan, karena dia punya banyak tanah. Tapi ketika orang Inggris datang ke kerajaan, ketemu raja, dia manggil rajanya dengan apa? Lord King. Ya. Ketika orang Inggris ke gereja, dia akan manggil tuannya dengan apa? Lord God gitu. Betul kan? Jadi Lord itu bisa diterjemahkan menjadi Tuhan atau Tuhan tergantung konteksnya. Tergantung kepada siapa gitu ngomong. Kalau dibilang Lord God, ya artinya itu bisa ke Gusti Allah gitu lah kalau orang Jawa bilang ya. Betul kan? Gusti Pangeran gitu bisa juga. Nah, kenapa setiap kali ada kurios yang ditujukan kepada Yesus sama LAI diterjemahkan Tuhan, T-U-H-A-N gitu. Tetapi ketika ngomong kepada untuk Pilatus, untuk Paulus, untuk yang orang-orang lain menjadi Tuhan gitu. Beda di situ. Jadi kalau tadi dibilang Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, yang ini Tuhan. Apakah udah pasti sama Tuhan dan Tuhan? Belum tentu gitu. Sekarang saya tunjukin lagi.
Yohanes 13 ya. Kalau ini apa sebutnya? Kamu menyebut aku guru dan Junjungan. sama nggak junjungan dengan Tuhan? Junjungan, Sama nggak? panutan. Panutan gitu ya. Ini Tuhan, ini junjungan, itu Tuhan. Jadi Yang ini Lord gitu. yang asli yang mana? Yang asli, yang salah kali maksudnya. Yang asli lagi. Tapi kalau di aslinya Ibraninya Kurios. kurios. Nah, kurios itu memang bisa ditujukan untuk manusia, juga bisa ditujukan untuk Tuhan. Gitu. Jadi dual meaning gitu, kayak kata Gusti gitu. Kita kalau ngomong ke raja, Gusti Raja. Tapi kalau kita menyebut Allah, Gusti Allah gitu. Nah, tapi kalau di Kristen, khususnya yang di terjemahan yang LAI, kata yang tadinya bisa berarti Tuhan, junjungan, itu dirubah langsung dengan kata Tuhan gitu. Itu yang membedakan. Nah, kalau tadi saya tanya, kata God diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya apa? Tuhan, betul kan? Kata Lord itu harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi yang terjadi di Bible-nya orang Kristen ini, kata God itu diterjemahkan menjadi Allah, tulisannya ALLAH. Kata Lord langsung diterjemahkan dengan kata Tuhan gitu. Itu karena apa? Karena ada muatan teologis dan juga ada misi penginjilan gitu. Ya, sekarang saya tunjukin lagi. Ada yang udah jadi Tuhan. Di sini coba buka Yohanes 4:19. Di sini tulisannya apa nih? Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Ya Tuhan. Oke. Coba di sini apa? Di sini beda. Baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini Tuhan, di sini Tuhan. Tuhan. Oke. Saya bukanya bahasa Inggris nih. Sebentar. Ini bahasa Inggris bilangnya apa nih? The woman said to him, Sir, I perceive that you are Sir. a prophet. Sir apa? Tuhan. Mister. Tuhan atau Pak gitu lah ya. Apakah kalau sersan di Amerika terima perintah dari sersannya? Kalau tentara terima perintah dari sersannya, dia jawabnya biasanya apa? Sir, yes sir gitu kan? Yes, sir. Apa mau diterjemahkan jadi Tuhan, ya Tuhan gitu? Kan enggak gitu loh. Jangan sedih. Betul nggak? Ada perbedaan gitu namanya dari Tuhan, apa Sir sama Pak, ada beda gitu. Ya tapi memang di dalam Bible-nya yang lain itu setiap kata kurios yang ditujukan kepada Yesus langsung diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Oke, sekarang buka yang ini, Billy, buka ini. Tadi kan di situ Tuhan. Coba buka Yohanes 4:19. Ini TB1, ini TB2 nih. Apa katanya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini LAI. Ini terbit 74, ini terbit 2023. Ya, 74 2023. Ini TB1, ini TB2. Di sini Tuhan, di sini Tuhan. Direvisi. Berarti ajarannya harus direvisi. Nah, Ulang. Karena di situ udah berubah. ini yang ketawa kameramennya. Ya kan berarti kan di situ udah direvisi sama Iya. LAI. Jadi direvisi juga, pendetanya revisi lagi. Nah, iya. Jadi gimana? Jangan dipakai lagi. Kita revisi gitu maksudnya. Jangan dipakai lagi yang ini karena kan di situ udah berubah harusnya sih. Ini Tuhan, yang Iya. itu Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini junjungan. Ini tadi apa? Revisi. Tuhan, ini kan Tuhan, ini Sir. Gimana? Iya biar nanti pendeta aku bilang ke mamiku lagi kan. Nah, Gitu udah berubah. nah. Jangan dipakai lagi ayatnya gitu. Jangan lain udah berubah. Jadi sebenarnya ini saya ceritain latar belakangnya. Kenapa kata kurios yang setiap kali ditujukan kepada Yesus langsung diartikan sebagai Tuhan. Orang Kristen juga secara umum, nggak di Indonesia aja, langsung menggunakan kata kurios yang untuk Yesus itu ditujukan bahwa itu ada arti atau makna ilahi untuk Yesus gitu ya.
Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa? Bukan Paulus, Philo, pernah dengar nggak? Filsuf namanya Philo, Philo, Philo. Philo ini muridnya Plato, Plato muridnya Aristoteles. Kembali lagi ke Yunani. Jadi Kurios ini sama Philo, yang dia biasa membaca ini, Septuaginta ini, ya, dia akhirnya menggunakan Kurios itu dikonotasikan atau ditujukan untuk Tuhan atau bersifat ilahi gitu. Nama gue lagi. Ada yang ini, ada yang pengen belum dapat gitu ya. Nah, catatan-catatan itu masuk ke dalam satu mushaf atau satu kitab begini. Nama prosesnya bukan dikanonisasi tapi dikodifikasi. Kodifikasi itu artinya apa? Yang mereka sudah pernah baca, yang mereka sudah hafal, itu dibacakan lagi di depan satu komite. Satu komite ini yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang hafal Quran gitu. Dibacakan depan komite, benar bacanya masuk dalam mushaf gitu. Itu yang kodifikasi yang pertama kali pada zaman Khalifah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu disebabkan karena banyak penghafal Quran yang ikut perang meninggal gitu. Perang di Yamaman. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, diteruskan sahabat Umar bin Khattab 2 tahun, 10 tahun. Setelah sahabat Umar bin Khattab meninggal, dibunuh oleh orang, itulah ya, saya nggak usah sebutin lah di sini lah. Nanti boleh belajar. Diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini, Quran dikodifikasi ulang. Kenapa dikodifikasi ulang? Karena banyak orang-orang membacakan ayat-ayat Quran itu dengan dialek yang berbeda. Itu adalah laporan dari salah seorang panglima tentaranya Khalifah Utsman bin Affan itu ketika ada perang di Azerbaijan. Pulang dia ke Saudi, lapor kepada Khalifah Utsman bahwa di sana ada orang hampir bunuh-bunuhan gara-gara bacaan Qurannya berbeda gitu. Akhirnya diulang, dibikin mushaf lagi menggunakan master yang pertama kali gitu. Master yang itu disimpan di dalam rumah anaknya sahabat Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, dipinjam jadi master. Setelah dikodifikasi ulang, dibikinlah beberapa salinan, dikirim ke beberapa tempat kota-kota yang memang menjadi kuasa Islam pada saat itu. Ya, itu yang disebut dengan kodifikasi Quran. Nah, Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Artinya apa? Dengan tradisi hafalan gitu. Bukan dengan tradisi tulisan begini. Kalau dengan tradisi tulisan akan terjadi perbedaan-perbedaan begitu. Karena manuskrip-manuskripnya banyak sekali gitu. Memang lebih banyak ini kitab Bible manuskripnya ya. Ribuan. Bahkan kalau untuk yang 4 gospel aja di atas 5.000 naskahnya. Tapi dari di atas 5.000 itu tidak ada 2 yang identik. Nah, kalau ditotalkan yang perjanjian baru bisa sampai 24.000. Tapi juga dari 24.000 itu tidak ada 2 yang identik. Gitu. Kalau Quran bagaimana? Quran ketika pada kodifikasi yang kedua pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu, setelah menjadi master yang final, Quran-Quran lain yang mushaf-mushaf lain yang bacanya beda-beda itu yang dibakar. Dibakarnya karena bacaannya berbeda pada saat itu di depan Utsman gitu. Jadi supaya bacaannya sama, distandarisasi dengan bacaan yaitu bahasa Arab dialek Quraisy gitu. Ya, yang lain dibakar. Tetapi kan mungkin udah ada sebelumnya orang mencatat, sudah pindah tempat dan segala macam. Jadi sekarang di seluruh dunia kita mengenal ada beberapa versi Quran, tetapi versinya bukan versi beda jumlah surat, bukan beda jumlah nomor ayat. Kalau nomor ayat itu hanya masalah sistem penomoran ayatnya aja. Ada Quran yang kalimat basmalah diberi nomor, ada yang tidak gitu ya. Tetapi jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama. Bukan seperti yang ini 73, yang tadi itu 66, yang itu 78, 81, nggak begitu. Quran semuanya sama jumlah suratnya. 114 surat, sistem penomoran ayatnya aja mungkin berbeda sedikit, tapi jumlah ayatnya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya seperti ini.
Contoh hanya di masalah pengucapan. Misalnya di Indonesia, kalau kita baca Malik Yaumiddin, betul kan? Kalau di Maroko bacanya gimana? Malik Yaumiddin, cepet ya, nggak dipanjangin gitu. Perbedaannya apa? Perbedaan dialek gitulah. Dialek itu contohnya misalnya seperti itu, Erik kan katanya orang Sunda tuh. Katanya orang Sunda tuh nggak bisa ngomong F ya, Erik. Tuh pakai P lagi ngomongnya. Ya, jadi seperti itu. Lidah orang kan beda-beda. Orang Jepang juga tidak bisa mengucapkan huruf tertentu gitu lah. Nanti orang Australia ngomong Friday hari Jumat ngomongnya gimana? Friday gitu. Karena memang dialek orang, lidah bangsa-bangsa berbeda. Nah, kalau di Quran kurang lebih seperti itu, ya. Dan Quran ini Allah sendiri yang berfirman bahwa kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Menjaganya dari mana? Kenapa kami? Nah, kami itu artinya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kami itu untuk menunjukkan keagungan. Ya. Contoh misalnya, kalau Ratu Inggris ngomong, "Kami akan membuat program baru." Gitu. Ratu Inggrisnya satu atau banyak? Tetap satu, tapi di belakang dia kan ada pembantu-pembantunya. Makanya dia bilang pakai kami gitu. Presiden misalnya ngomong di depan DPR, "Kami akan memperbaiki sistem pemerintahan kami." Gitu. Presidennya banyak apa satu? Satu. Menterinya banyak gitu. Makanya dia pakai kami. Begitu juga kalau di sini disebut kami, artinya Allah Subhanahu wa taala melibatkan gitu, ya, pembantu-pembantunya, malaikat-malaikatnya gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya, yang menjaga siapa? Penghafal-penghafal Quran. Udah jutaan sekarang yang ngafalin Quran. Jadi kalau semua kitab yang berbentuk fisik begini, ya, atau berbentuk soft copy program misalnya, di seluruh bumi dihancurin, dimusnahin, bakal ada lagi nggak? Sebentar, panggil aja penghafal Quran, suruh bacain 2 hari juga jadi, gitu. Tapi kalau ini semua fisik Bible di seluruh bumi, soft copy-nya di komputer, di handphone, semua dimusnahin, bakal ada lagi nggak? Nggak ada. Itu bedanya, ya. Ada yang mau tanyain? Silakan, biar nggak ada keraguan-raguan. 3 jam. Udah berapa jam? Mau 3 jam. No. Baru 3 jam. Penasaran awal belajarnya tuh gimana? Dondi kayak sampai sekarang ibaratnya sampai Saya. Ya, gimana ya? Gini, awalnya kan saya belajar mengenai yang namanya di dalam sebuah kitab. Waktu itu pertama-tama saya belajar tentang kontradiksinya dulu. Banyak sekali kontradiksinya di sini. Ketika saya udah belajar kontradiksi, baru saya mempelajari sejarah kitab ini disusun gitu. Kapan disusun dan segala macam. Dan punya siapa? Saya ternyata juga akhirnya baru mengetahui bahwa 2/3 kitab ini adalah miliknya orang Yahudi. Itu memang cari literasinya memang banyak. Bahkan ada buku seperti ini. Ini buku yang judulnya lucu nih. When God Spoke Greek. Ketika Tuhan bicara bahasa Yunani. Ini menceritakan ini. Kitab yang dari Yahudi diterjemahkan menjadi Septuaginta dan seterusnya. Ya ini memang butuh proses gitu ya. Gak bisa sebulan 2 bulan gitu memang. Banyak memang. Dan saya juga memang gini, kan kalau belajar kristologi kan, belajar kitab ini yang dalam bahasa Ibrani, ada yang tertarik dengan belajar bahasa Ibraninya, gitu kan. Ada juga yang tertarik dengan belajar bahasa Yunaninya. Itu bagus, itu sebuah kelebihan atau sebuah keuntungan gitu lah. Tapi kalau saya, karena saya dari kecil memang sudah belajar bahasa Inggris, jadi ketika saya mencari materi-materi tentang ini, saya lebih banyak mendapatkan materi-materi dari luar negeri yang berbahasa Inggris gitu, lebih banyak materinya gitu. Waktu itu saya pernah belajar bahasa Ibrani gitu, cuman saya pikir saya nggak mendalami karena lebih penting, lebih luas materi daripada hanya berkutat di sini gitu. Kalau yang mau berkutat di sini juga bagus, ya. Ada teman-teman kita yang memang spesialisasinya di kitabnya orang Yahudi ada. Tapi kalau saya ingin agak menjauh supaya apa? Supaya saya bisa lebih mengetahui global konteksnya gitu loh. Itu yang saya berbeda mungkin dari teman-teman
apologet Islam yang lain gitu. Karena begini, kita sering mendengar pendeta bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, betul? Ternyata di sini sama sekali nggak ada. Dan saya bisa bantah semuanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan materi-materi yang saya cari dalam bahasa Inggris. Gitu. Contoh tadi Yesaya 7:14, jawabannya ada di Yesaya 8:3. Nanti ada lagi Yesaya 9 ayat 6, jawabannya ada di mana? Mika 5 ayat 2, jawabannya apa? Yeremia 31, jawabannya apa? Misalnya Mazmur 22, jawabannya apa? Semua itu sudah saya pelajari. Jadi saya ingin supaya kita melihat sesuatu secara fair gitu ya. Kitabnya orang Yahudi, yang menulis orang Yahudi, yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Yahudi kan. Tetapi ini perspektifnya Yahudi diperkosa oleh Kristen menjadi ini perspektifnya gitu maksudnya. Kemudian dari sini baru menjadi itu. Jadi itu adalah hasil pemerkosaan perspektifnya orang Kristen terhadap perspektifnya orang Yahudi. Perspektif teologi maksud saya. Ya, itu diperkosa sehingga menjadi itu. Makanya Yahudi nggak terima. Iya, tapi yang nulis ini siapa? Yang nulis ini Yahudi, bukan Kristen. Kalau yang nulis ini Kristen, kita serahkan kepada Kristen. Itu adalah teologinya Kristen. Tetapi ketika ini yang nulis Yahudi, ya kita harus menghormati dong, mereka punya otoritas sendiri gitu loh. Walaupun jumlahnya sedikit karena terdiaspora dan dipersekusi, tapi masih ada yang punya otoritas untuk menafsirkan ini ya orang-orang Yahudi. Beda. Nah kalau orang Kristen kan menafsirkan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Tetapi menurut orang-orang Yahudi tidak ada satupun nubuat untuk Yesus di sini. Nah, satu lagi perbedaannya gini. Di dalam sini kitabnya orang Yahudi itu mengenal yang namanya konsep Mesias. Pasti tahu dong. Mesias tahu kan artinya kan? Orang Yahudi memahami bahwa Mesias yang akan datang itu adalah rajanya bangsa Israel, betul kan? Dia harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo, betul kan? Nanti dia akan datang setelah di bumi tidak ada perang. Dan Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem, sudah mengenal Tuhan maksudnya. Dan menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu, bukan begitu. Datang sekali aja. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yesus yang di dalam perspektifnya Kristen. Orang Kristen bilang Yesus anaknya Daud dari Sulaiman karena bapaknya Yusuf, gitu kan? Tapi kan Yesus sebenarnya kan bukan anak kandung. Ini kan ya kan? Anak apa? Anak adopsi lah gitu lah. Orang Yahudi bilang kalau anak adopsi mohon maaf nggak bisa diterima. Dia bukan keturunan langsung daripada Daud lewat Salomo gitu. Jadi Yesus bukan Mesias gitu. Yang kedua, ketika Yesus lahir masih ada perang nggak? Sampai sekarang masih ada perang ya. Berarti ini bukan Mesias yang dijanjikan di sini gitu. Kata orang Yahudi. Zaman sekarang semua manusia sudah mengenal Tuhan belum? Semua? Belum, ya kan? Berarti Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Yang keempat, Yesus diceritakan di dalam itu sudah datang, sudah mati di salib, bangkit dari ketiga, diangkat ke surga. Katanya begitu kan? Berarti kan datang menyelesaikan misi, pergi, nanti mau datang lagi, begitu kan? Orang Yahudi kan bilang tidak ada konsep begitu. Datang sekali aja cukup gitu. Nah, bedanya di situ. Makanya orang Yahudi bilang Yesus bukan Mesias berdasarkan kriteria yang ada di sini dan itu semua tertulis. Nah, kalau tertulis yang berhak menafsirkan orang Yahudi, terus Kristen ngaku-ngaku bahwa ini kitab mereka, silakan dipikirkan sendiri gitulah. Jadi nanti yang datang siapa? Ya tetap Yesus. Umat Islam juga mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi, tapi bukan sebagai Tuhan. Hah? Nabi Isa yang sama nggak? Sama. Tetapi bukan sebagai Tuhan. Nabi Isa yang akan datang itu tujuannya datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Tapi yang pertama yang membunuh Dajjal ini artinya arti harfiah atau sebenarnya. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi ini bisa dikatakan ini adalah untuk menjawab, membantah fitnah-fitnah Kristen yang mengangkat dia sebagai Tuhan gitu. Beda Itu di situ. ada di Al-Quran. Bukan di Quran, di hadis. Ya, hadis sahih ya, bukan hadis maudhu ya. Gitu.
hadis yang sahih. Itu Hadisnya ada. siapa? Ya, macam-macam kan penulis hadis banyak, ada beberapa. Ada pikir Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi gitu. Ada Abu Daud gitu. Masih Macam-macam. panjang lagi. Masih panjang gitu kan. Bisa besok pagi baru pulang. Banyak banget. Tapi yang penting akidahnya dulu. Akidahnya harus bahwa di dalam Islam kita beriman kepada Allah SWT. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kita beriman kepada nabi-nabinya. Kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kita beriman kepada hari akhir atau kiamat. Dan akhirnya kita beriman kepada qada dan qadar, takdir gitu. Orang tuanya asli mana? Makassar. Makassar. Bisa nggak Kenny milih lahir jadi orang Makassar? Enggak. Nggak bisa. Berarti sudah ditakdirkan, nggak bisa ditolak kan? Sudah ditakdirkan kapan lahirnya, kapan matinya gitu. Kalau masuk nerakanya gitu. Itu pilihan kita. Oh gitu. Itu pilihan Enggak kita. takdir itu. Enggak, itu kita bisa usahakan dengan pilihan kita dan dengan kehendak bebas kita. Kirain udah takdir. Waduh. Ngapain lahir? Ya ngapain lahir kalau begitu kan? Nah, itu makanya ketika sudah mendengar informasi tentang Islam dan sudah mengimani Islam dan masuk ke Islam, insya Allah dijamin bukan neraka. Karena apa? Karena sudah ada kalimat la ilaha illallah, tidak menyembah selain Allah gitu. Itu yang menjadikan kita tidak akan dimasukkan dalam neraka. Jaminannya itu. Tapi apa tuh? Simpel dong. Nggak ada yang harus mati untuk nebus dosa kita gitu loh. Kadang-kadang kan kalau lihat orang muslim kan dia lebih banyak salawat Nabi. Sholawat. Oke. Yesus disolawatin nggak? Yakin. Oh iya. Ini dulu pendalaman akhir kita sering bolos ini, Erik. Oh iya. Sekolah sahabat. Coba buka di bentar, Matius 21:9. Matius 21:9. Coba buka. Mentok-mentok kan kita puji Tuhan. Buka dulu Matius 21 ayat ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana artinya apa? Nah, Ayo. pujilah. Tahu artinya Hosana apa? Ujian. Selamatkanlah kami. Yesus berarti disolawatin. Tapi kita nggak ada diajarin. Ya, tapi kan di Bible-nya ada. Kenapa nggak dijalanin? Revisi lagi nih. Buat ini harus. Hosana dengan solawat itu artinya sejajar, mirip. Azan ya, azan maghrib. Break dulu ya. Break dulu. Nanti lanjutin lagi. A few moments later. Pertanyaan, kalau hari ini Kenny nggak bersyahadat, terus mau ngomong lagi atau mau ngobrol lagi sama ibu, itu adalah haknya dari Kenny. Enggak. Saya cuma ngasih tahu, kalau Kenny sudah melihat ada kebenaran di dalam Islam dan sudah mengakui dan menerima kebenaran tersebut, terus menunda syahadatnya. Takutnya. Kalau misalnya umur pendek gimana? Rugi nggak? Rugi. Tapi katanya nggak apa-apa kata temanku dalam mencari ilmu. Memang nggak apa-apa, memang boleh, silakan. Tapi maksudnya kalau sekarang sudah tahu ada kebenaran dan sudah menerima, kenapa ditunda-tunda? Ya itu maksudnya. Nggak apa-apa, mau ngomong dulu sama orang tuanya atau mau ngasih tahu orang tuanya, itu haknya Kenny, nggak apa-apa. Saya cuma ngingetin. Iya. Ya. Jangan nah. Amit-amit. Nah, biar jadi bisa datang lagi. Boleh. Kalau Silaturahim. boleh. Ya udah kalau gitu siapa? Bini dulu aja ya. Ini saksinya 2. Ya. Sebenarnya orang bersyahadat itu nggak mutlak harus ada saksinya. Oh, enggak ya. Enggak. Kan aku baca di situ saksi 2 jadian. Ada saksi. Di dalam sholat juga udah bersyahadat kan sebenarnya. Iya, setiap sholat kan juga bersyahadat. Nah, tapi maksudnya setiap manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kalau sudah mengakui bahwa dia Dalam hati. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu,
dia bersyahadat sendiri tanpa saksi pun dia udah sah jadi muslim. Kalau di hutan gimana? Misalnya nggak ada orang, masa mau cari monyet tuh buat saksi kan? Kalau di orang-orang yang kayak gitu yang belum terjamah gimana? Nah, kalau orang-orang yang belum terjamah, yang belum pernah mendengar Islam, ketika nanti di hari akhir mereka punya pengadilan khusus, dibedain pengadilannya. Katanya nggak masuk ke surga kan? Kayak kejam banget Tuhan, masa Enggak. Itu ada pengadilan yang dibedakan. Kalau untuk orang-orang yang belum pernah mendengar Islam, dibedain Kalau pengadilannya. buat orang Kristen ada pintunya nggak? Pintu apa? Pintu surga. Nah, kalau udah dianggapnya syirik dan musyrik, gimana ada pintunya? Kan sama tahu Tuhan juga ada pintu. Tuhan ya. Gini, kan Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya kan maha adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan semua pesan di dalam Quran. Sudah jelas pesannya. Orang yang menyembah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tempatnya di sini. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Robnya tempatnya di sini. Udah jelas kan itu di Quran. Kalau nggak ada penimbangan amal baik dan buruk, Ada, tetap ada. tapi buat yang Tetap ada, tapi kalau orang yang matinya di mulutnya la ilaha illallah, itu udah jaminan surga. Ya mungkin kalau dia ada dosa-dosa yang dia mungkin belum sempat tobat, ya itu mungkin secelup dua celup lah di neraka gitu. Tapi kalau orang yang beriman setiap hari sholat, setiap hari mengingat Allah, setiap hari tahu apa yang harus dilakukan, perintahnya, apa yang harus dijauhi, larangannya, harusnya kan orang itu bertobat. Kalau orang itu bertobat, ya insya Allah kan nggak ada urusan mesti ke neraka dulu gitu. sholat wajib ya. Sholat wajib. Yang Kalau membedakan orang kafir, bolong-bolong, kalau bolong itu tinggal dikodok. Tahu nggak dikodok? Dikodok tuh dirapel. dijamak. Dikodok namanya kodok. Jamak itu beda. Kalau jamak itu digabungkan gitu. Ya, kalau dikosor itu diperpendek namanya. Tapi kalau dikodok itu artinya kalau sholat yang kita tinggalkan itu kita rapel, kita lakukan di waktu yang ketika kita ingat gitu. Misalnya kemarin kita lupa sholat asar. Nah, kita ingatnya baru sekarang. Oh ya kemarin gua nggak sholat asar. Hari ini kita lakukan. Begitu kita ingat kita lakukan. Sholat asarnya 2 kali. Ya sholat fardu untuk hari ini asar. Misalnya kita ingatnya setelah isya gitu. Ya udah lakukan ketika kita ingat gitu aja. Kalau ingat terus nggak dilakuin, Nah itu yang udah dosa. maksudnya Udah ingat nggak dilakuin ya kan itu. udah lewat waktunya gitu. Sekarang ingat, ya sudah lakukan gitu. Tinggal dilakukan aja. Gampang aja, Jadi Islam itu bukan yang mempersulit sebenarnya. jangan sedih. Di dalam Islam ada kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi kalau ada halangan-halangan atau uzur namanya, ya itu tinggal dicari solusinya. Ada solusinya semua. Ketika orang safar misalnya, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya bisa dijamak, kosor lagi. Sudah bisa digabungkan, diperpendek lagi gitu. Tenang aja. Jangan sedih. Jangan sedih. Oh sama ini katanya, Apa lagi? pembunuhan pertama tuh katanya karena good looking. Pembunuhan pertama. Kain dan Habel tuh karena katanya si Kain cemburu karena Habel nggak good looking. Kata siapa? Ini Baca di mana? tetangganya, Baca di mana? Kan karena dia dipasangin sama yang cewek cantik. yang saudaranya kan dipasangin sama kembarannya yang cantik, bangsa cantik, sedangkan yang Kain, dipasangin sama Kabil. jadi yang cantik sama yang jelek sama yang cantik lah di situ. Yang jelas manusia bisa sampai melakukan dosa itu pasti karena ada godaan syaitan. Itu aja sebenarnya. Jadi yang membuat kita melakukan dosa itu ya karena ada godaan syaitan itu. Si setan. Enggak, emang itu bisikan itu, Nah. tapi penyebabnya tuh iri karena itu. Karena good looking. Dengki ya karena Karena kutuk. Karena kurban. Oke? Mau di sini nggak? Kalau menurut saya sayang kalau nggak syahadat hari ini. Kalau hanya untuk menunjukkan ke mamanya tapi nggak bersyahadat, Kayak belajar, aku belajar dulu. ya makanya sekarang dikasih kesempatan tanya apa yang mau ditanya. Jangan Jauh-jauh ke sini, nanti kalau mau datang lagi silakan datang, mau belajar apa lagi silakan. Tapi daripada ditunda, mending syahadat dulu. Jadi gini, ada orang bilang
Kalau mau masuk Islam belajar dulu gitu. Ya, mungkin ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang setahun baru masuk Islam. Itu salah. Tapi nggak tahu umur. Iya, yang benar masuk Islam dulu baru belajar pelan-pelan. Dan di dalam Islam yang namanya orang yang sudah masuk Islam itu punya yang namanya grace period. Grace period itu artinya amalan yang tidak diperhitungkan gitu. Ya. Benar. Jadi ada yang namanya grace period. Ada amalan yang tidak dihisap gitulah. Ada yang mengatakan 40 hari. Oke. Nah, itulah waktunya belajar. Jadi misalnya contoh ya, misalnya. Buruk. Hah? Amalan buruk. Kok amalan buruk? Artinya tidak melakukan amalan tapi tidak dihisap gitulah. Contoh misalnya kayak Billy misalnya sudah masuk Islam. Kan sudah terbebani dengan kewajiban sholat. Tapi karena dia baru masuk Islam, ada yang namanya waktu belajar gitulah. Dan belajarnya cukup step by step. Ya, tidak perlu malam ini belajar besok jadi imam sholat, enggak perlu begitu ya. Bahkan kalau memang sudah waktunya sholat, ikut sholat cukup di masjid aja. Sholat di masjid menjadi makmum, kan belum tahu baca apa. Cukup dengan bacaan setiap gerakan dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah diterima sholatnya, insya Allah. Itu. Jadi bukan berarti gua beban masih takut belum bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang saya kasih tahu. Ketika orang masuk Islam, bukan berarti dia sudah harus bisa melakukan semua amalan ibadah tuh harus dengan sempurna. Enggak, step by step. Beneran. Tenang aja, nanti kita bimbing, kita bina. Tenang, jangan sedih. Enggak ada yang harus dikhawatirin. Ya, di dalam Islam itu bukan orang yang baru masuk Islam sudah harus sholatnya yang hafal semua. Enggak begitu. Nanti ada bukunya nih, baca dulu. Oh, pinjam itu sejarah kisah para nabi. Pinjem. Tadi minta kitab yang merah, mau pinjemnya. Kalau baca-baca itu di Google banyak, ada di Google. Nanti kalau perlu saya kirimin PDF-nya. Ini ada buku nih, nanti dibaca pelan-pelan. Iya, belajar sholat bagaimana, step by step. Kalau menunggu justru malah beresiko. Minggu depan datang lagi. Minggu depan. Insya Allah. Ya nggak apa-apa. Insya Allah ya. Ya, di dalam Islam nggak ada paksaan, tenang aja. Insya Allah. Oke. Yuk, kita sekarang siapin dulu buat Billy ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, alhamdulillah di depan saya ada saudara Billy ya. Boleh pinjam KTP-nya? Bawa nggak? Kayaknya nggak bawa deh. Atau SIM atau apa gitu? SIM KTP nggak bawa? Tapi ada foto. di mobil. Oh, di mobil. Oke. Billy Antonio Latumahina. Oh, ini marganya Latumahina. Dari mana nih? Ambon. Oh, Ambon. Kok nggak kelihatan kayak orang Ambon nih? Mungkin dominannya Jawanya. Oh, Jawa. Papa yang dari Ambon siapa papanya? Enggak pure Ambon juga sih, Ambon Sunda. Papanya. Kalau mama? Jawa. Oh, mama Jawa. Oh, jadi belasaran Ambon sama Jawa gitu. Ya, jadi namanya Billy Antonio Latumahina ya. Saudara Billy ini datang ke Geraha Mualaf Jakarta menyatakan keinginannya untuk masuk dalam agama Islam, betul ya? Baik, tadi kita sudah ngobrol kurang lebih berapa? Hampir 4 jam ya, 3 jam lebih. Saudara Billy menyatakan akhirnya untuk menerima kebenaran Islam dan ingin bersyahadat masuk Islam, gitu ya. Baik, nah kalau gitu sebelum kita bersyahadat ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, saudara Billy Antonio Latumahina ini menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan diri sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Kemudian saudara Billy ini kan masih punya orang tua. Kalau dengar ceritanya tadi kan orang tua pasti menentang ya. Nah, nanti saudara Billy bisa menyanggah atau menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu, ya. Apakah saudara Billy berjanji untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Oke, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang menghalangi saudara Billy untuk bersyahadat ya.
kita berjabat tangan, ikuti dua kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian dilanjutkan dalam arti bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya pengen peluk dulu sebagai saudara iman yang baru, ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah, ya. Alhamdulillah. Silakan kalau mau kasih ucapan selamat. Minta berkat. Minta apa? Minta berkat. Nah, gini, ini ada buku tuntunan sholat, ya, nanti tolong dibaca. Ini ada sejumlah uang sedikit, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi orang yang masuk Islam. Oke. Ini juga ada buku Iqra, nanti dicari waktunya ya untuk belajar Iqra. Ini ada juga, dapat sarung nih dari Al Safwa nih ya. Ini tolong diterima juga. Nah, ini ada sajadah. Ini ada bacaan sholatnya nih, ya, yang tadi saya bilang. Nanti sambil baca buku itu, mempraktekkan dengan sajadah ini, bisa sambil baca ya di sini ya. Quran di mana ya, Rik? Hah? Sebentar, apa ini ya? Sebentar. Iya itu ya. Ini udah ada nih. Nah, ini juga ada Al-Quran ya, tolong diterima. Insya Allah ini nanti harus baca ya kalau sudah bisa Iqra. Nanti tentukan hari apa. Kita akan kirim guru privat ke rumah. Kalau nggak bisa di rumah, cari alternatif lain. Nanti nomor gurunya kita kasih ya. Saya foto dulu. Nanti juga dikomunikasikan sama Suci ya. Sertifikatnya mau dikirim kemana? Saya kembalikan. Nah, saya perlu kasih tahu gini. Di dalam Islam kita mempercayai bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya dia dia hanya bisa bergantung dan berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta, ya. Jadi fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berislam. Islam itu artinya berserah diri, ya. Berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Islam artinya selain berserah diri juga damai, selamat, patuh, taat, tunduk ya kepada Sang Pencipta kita. Jadi ketika nanti bayi itu besar, dia mungkin dikafirkan oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika nanti bayi itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tapi sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, gitu ya. Dan di dalam Islam juga perlu saya kasih tahu bahwa setiap orang yang bukan Islam, yang masuk ke dalam Islam, menerima Islam dan memeluk Islam, dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan, ya, insya Allah, dengan catatan menjalankan Islamnya dengan baik. Namun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan juga dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tidak dihapus, tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah. Ini adalah kabar baik untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan saudara Billy menjadi Muslim yang menjalankan Islam dengan kafah, ya, dengan totalitas dan istiqomah, ya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah. Yang terakhir kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
juga dihindarkan dari api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan konten kita pada hari ini dengan bersahadatnya saudara Billy bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi para penonton ya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat ya. Alhamdulillah. Ini tasnya bisa dipakai.